Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Santi Lutfa Azahra, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung, angkatan 2021 kelas B dengan NIM 210207010. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur jiwa menurut perspektif Islam. Nah, dalam Islam sendiri terdapat 4 aspek atau dimensi struktur jiwa. Yang pertama ada manusia dalam aspek biologis. Nah, dalam Islam ini diberi nama Al-Bashar. Apa itu Al-Bashar? Al-Bashar itu memiliki arti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Jadi apa yang sudah sekarang kita miliki itu sudah versi terbaik yang Allah berikan kepada kita. Nah, manusia juga diberi nama Bashar karena kulitnya yang tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 25 bahwa Rasulullah pun diciptakan layaknya seperti manusia biasa secara biologis, yang mana mereka juga memiliki keinginan yang sama seperti manusia, yaitu ingin bekerja yang nantinya akan membuahkan hasil. Yang kedua yaitu manusia dalam aspek sosial. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwasanya manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, atau bisa kita katakan bahwa manusia pasti membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya, sebagaimana yang dijelaskan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 49 yang dikatakan bahwa saling mengenal itu sangatlah penting untuk saling menarik pelajaran atau pengalaman dari orang yang ada di sekitar kita. Nah, dengan adanya kebutuhan berkelompok ini juga merupakan naluri yang alamiah. Kenapa alamiah? Karena dengan perkenalan ini muncullah ikatan-ikatan pertemanan, ikatan kerabat, dan organisasi. Karena kita sesama muslim dan mukmin yang ada di dunia ini adalah bersaudara. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan sosial dalam pandangan Islam yang harus kita lakukan agar kita dapat menjaga tali silaturahmi dengan baik. Apa aja sih kegiatannya? Yang pertama ada silaturahmi, yang kedua ada memuliakan tamu, yang ketiga ada menghormati tetangga, yang keempat saling menziarahi, yang kelima peduli dengan aktivitas sosial, dan keenam memberi bantuan sosial. Dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, maka otomatis tatanan yang ada di lingkungan sosial kita juga akan terjalin dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ada manusia dalam aspek psikologis. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa manusia ini ditempatkan sebagai makhluk yang sangat amat istimewa. Bahkan Al-Quran memposisikan manusia sebagai makhluk unggulan atau sebagai puncak penciptaan oleh Allah. Dan manusia juga sudah dibekali oleh Allah yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, yaitu kemampuan akal kreatif. Melalui akal kreatif ini kita diizinkan oleh Allah untuk memiliki, mencari, dan lebih mengembangkan kembali ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dan yang terakhir atau aspek keempat ada manusia dalam aspek religiusitas. Nah, dalam aspek ini ada Glock dan Stark yang mengemukakan 5 aspek. Yang pertama ada keyakinan. Nah, keyakinan atau belief ini berkaitan dengan seberapa tingkat keyakinan kita terhadap kebenaran-kebenaran ajaran agama. Dalam Islam sendiri, keyakinan ini meliputi ia yang mempercayai bahwa adanya Tuhan, adanya malaikat, Rasul, Nabi, kitab Allah, surga, neraka, dan juga qada dan qadar. Yang kedua ada pengalaman atau experience. Ini berkaitan dengan seberapa tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dalam berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya. Pengalaman religius ini seperti adanya perasaan dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, dan bersyukur kepada Allah. Yang ketiga ada praktis. Praktis ini berkaitan dengan seberapa tingkat komitmen kita dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang dianjurkan oleh agama kita. Seperti contohnya membaca Al-Quran, melakukan puasa, melakukan zakat, dan lain sebagainya. Juga ada nomor 4. Nomor 4 ini berkaitan dengan seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman seorang terhadap ajaran agamanya, seperti pengetahuan mengenai isi dari Al-Quran itu sendiri, hukum, dan juga sejarah yang ada di Islam. Yang kelima ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini berkaitan dengan seberapa tingkat seseorang dalam berperilaku yang juga dimotivasi oleh ajaran agamanya. Contohnya seperti bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita, bagaimana perilaku menolong antar sesama, dan menegakkan kebenaran.
Nah, teman-teman, mungkin sekian pemaparan materi tentang struktur jiwa dalam perspektif Islam. Saya cukupkan sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman. Semoga bermanfaat.